Kak, emang bisa Kak hidup cuma dari gaji 300.000 sebulan? Wah, ini pertanyaannya manusiawi banget nih. Karena kalau kita pikir dengan pikirannya manusiawi, mana mungkin dari 300.000 sebulan bisa hidup secara manusiawi? Tenang aja, gue masih hidup kok. Karena sekarang gue tinggalnya masih sama orang tua. Gak usah ditanya ngasih orang tua apa enggak, karena gak mungkin. Karena gue masih tinggal sama orang tua, segala keuangan masih sama orang tua, termasuk jajan. Bu, aku mau jalan dulu ngajar, minta 10.000 dong. Jokes of the year, guru minta jajan. Tapi nggak menjawab sepenuhnya pertanyaan tadi sih. Terus gimana sama guru-guru yang lain? Kan nggak semuanya masih minta biaya sama orang tua kayak gua. Yuk, mari kita tanya sama teman gua yang ya Allah dari fisiknya aja udah sedih begini. Pagi mandi nggak bang? Nggak ada air, soalnya mesinnya mati, soalnya listriknya mati, soalnya token listrik gak kebayar. Ya Allah, ini guru ya BTW, siapa tahu lupa. Gimana kehidupannya bang selama jadi guru dengan gaji berapa tadi? Kalau abang 200.000 sebulan ya, gimana bang? Ya nggak cukup buat anak bini kita mah itu. Jadi pulang dari sekolah, saya ngajar ngaji di musolanya Bang Imin. Malamnya dagang pecel di depan sampai subuh. Lah, tidurnya kapan? Tidur? Apa itu tidur? Oke, pertanyaannya teman-teman, kira-kira kalau guru kita hidupnya stres kayak begini, murid-murid yang dia didik hasilnya gimana? Itu patut dipertanyakan ya, karena bikin bingung juga nih. Soalnya kalau kata bapak ini ya, murid-murid yang punya kualitas rendah atau biasa orang kita nyebutnya goblok. Nah itu katanya gara-gara guru kita nggak berkompeten. Padahal dia yang nggak berkompeten jadi pemimpin negeri kotok. Lah guru mah tujuannya ngajarin anak orang bang. Kalau tujuannya nyari duit jangan jadi guru dong. Bang, kita hajar bareng-bareng yuk, gatal tangan gue anjir. Bu, aku resign ya, capek banget. Gaji cuma dapat jigong sama dakinya doang. Dia nggak pernah ngelarang gue buat resign lewat mulut, ngelarangnya lewat nangis begitu aja deh. Dia ngarep banget gue jadi PNK. Lu tanya gue sih, gue gak ada ngarep menjadi PNK juga. Tapi penyakit orang tua zaman dulu tuh emang anggap PNK tuh sebagai pencapaian tertinggi manusia gitu. BTW, itu percobaan resign gue yang pertama. Percobaan resign gue yang kedua, itu waktu gue sama Kepsek ngomong, Bu, saya mau resign ya. Kenapa nih? Kok goyang-goyang? Kayak mau kolaps nih. Gawat Bu, kalau si Nita sampai resign, Ibu mesti rekrut pengganti minimal 3 orang. Masa sih? Iya, soalnya cuman dia yang mau aja diperbudak jadi wali kelas, guru mapel, penjaga perpustakaan, dan operator secara bersamaan, Bu. Nita, kamu tenang dulu ya, tenang dulu. Ya, tenang dulu. Nita, kamu ngapain sih pakai resign segala? Emang kenapa? Soalnya ini sih Bu, gajinya nggak cukup buat saya. Hah? Kan gaji kamu udah 500.000. Itu udah gede banget, Nita. Jokes of the year, 500.000 udah gede. Lah bener, tanya dia nih orang lama. Iya, dulu saya aja 60.000. Ya itu tahun berapa Uban? Nggak fair amat, bandingin dong sama gajinya pengurus MBG noh. Kan kerjaan kamu juga nggak banyak, cuma jadi wali kelas, guru mapel, penjaga perpustakaan, sama operator. Udah, nggak usah lah sampai. Maaf, ada yang perlu diralat nih teman-teman. Semua kerjaan gue yang tadi disebutin sama mulut comberan ini kan udah biadab banget ya. Tapi kenyataannya ada yang belum disebutin. Contohnya, kerjaan ekstra pertama. Nita, kamu udah gak ada kerjaan kan? Nggak ada kerjaan. Oh, tinggal dikit ya kerjaannya. Tinggal dikit. Nanti kalau udah selesai kamu jemput cucu saya ya. Antarnya sampai rumah, tapi bisa kan? Ya udah gitu aja ya. Bensinnya Bu. Kalau udah kabarin aja ya. Kerjaan ekstra kedua. Nita, kamu lagi gak ngapa-ngapain kan? Nggak ada Bu, nggak pernah ada kerjaan, saya mah luang terus saya. Ini kamu tolong bantu nyangin ini ya, kangkung. Ya daripada gak ngapa-ngapain kan. Oh benar, dengan senang hati Bu. Saya orangnya seneng kalau dikasih kerjaan Bu. Kalau udah kabarin aja ya. Kerjaan ekstra ketiga. Nita, tolongin dulu dong, saya ini CEO Shopee bentar. Oh iya siap, CEO Shopee siap. Itu caranya gimana tuh? Ibu tulis alamatnya dulu Bu, biar kurirnya bisa antar ke rumah Ibu. Terus oke, ini Ibu sewa tas 300.000 ya, seharga gaji saya sebulan. Udah selesai, nggak apa-apa Ibu nggak usah terima kasih. Saya mah emang butuh dikasih kerjaan, atau bisa dibilang butuh dikerjain gitu ya. Jadi sekarang kalau gue minta resign, alasan gue valid banget dong, iya nggak sih? Maka dari itu, dari semua alasan itu, gue beranikan diri gue buat ngomong, ya udah saya nggak jadi resign Bu. Balik lagi ya, karena gue masih minta sama orang tua. Gaji kecil tuh gak terlalu masalah bagi gue. Gaji gue itu paling biasanya buat bayar kuliah. Gue masih kuliah BTW. Buat bensin, jajan, sama kuota palingan. Gak terlalu masalah, tapi tetap gue butuh dong digaji. Iya dong, kan itu hak gue. Kalau gak dapet gaji, kuliah gue gimana gitu kan. Jadi gue gak bisa terima kalau dia datang. Ayo bang, turun aja, semua mesti tahu.